Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biroleh Nafisa, NIM 312180005, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, konsentrasi pemasaran semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Survei pada McDonald Rajek Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang citra merek, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan keputusan pembelian, dan juga akan menjelaskan sedikit tentang McDonald. McDonald merupakan sebuah usaha di bidang bisnis waralaba. Franchise atau waralaba merupakan suatu bidang usaha yang menjual kembali suatu merek atau produk yang sama, yang membedakannya adalah pelaku usahanya. Menurut Suharnoko 2004, waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode perdistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Hal ini, franchiser memberikan lisensi kepada franchise untuk melakukan kegiatan perdistribusian barang dan jasa di bawah nama dan identitas franchiser pada wilayah tertentu, di mana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchiser, dan franchiser memberikan bantuan terhadap franchise. Imbalannya, franchise membayar sejumlah uang berupa initial fee dan royalti. Menurut Gunawan pada tahun 2001, waralaba dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kebutuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha franchiser, maka mitra usaha atau penerima franchise diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dari pengusaha franchiser, baik dalam penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun rahasia dagang, dan sebaliknya. Pengusaha franchiser memperoleh royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual mereka. Buku Global Marketing Management yang ditulis oleh Warren G. Keegan menyatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan minimal 5 cara, yaitu 1 dengan cara ekspor, 2 melalui pemberian lisensi, 3 dalam bentuk franchising atau waralaba, 4 pembentukan perusahaan patungan atau joint adventure, atau 5 total ownership atau pemilikan penyeluruh yang dapat dilakukan melalui direct ownership atau akuisisi. Menurut Warren, waralaba merupakan salah satu cara sederhana yang mengembangkan usaha internasional. Bisnis waralaba merupakan bisnis yang baru di dunia perdagangan Indonesia. Sedangkan di negara maju terutama Amerika dan beberapa negara Eropa, bisnis ini sudah lebih dulu. Waralaba dibagi menjadi 2 jenis, yaitu waralaba luar negeri. Waralaba jenis ini berasal dari luar negeri dan biasanya sudah populer di seluruh dunia, juga memiliki sistem yang jelas. Contohnya meliputi McDonald, Pizza Hut, Burger King, KFC, dan lain-lain. Yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Waralaba jenis ini berasal dari dalam negeri atau lokal. Waralaba dalam negeri cukup bagus untuk dijadikan investasi. Contohnya ST Indonesia, geprek bensung, ikan, dan lain-lain. Persaingan yang begitu ketat saat ini mempengaruhi kinerja perusahaan dan karyawan. Perusahaan restoran fast food harus mampu bersaing oleh kompetitor lain agar konsumen tetap loyal kepada produk atau jasa yang mereka jual. Semakin melonjaknya pesaing, perusahaan juga harus memikirkan strategi-strategi baru yang dapat menarik minat konsumen sehingga mampu memenangkan pasar. Perusahaan juga harus berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk, citra merek, serta kualitas pelayanan mereka agar konsumen dapat melakukan keputusan pembelian pada usaha mereka. Tidak sedikit juga para pengusaha di bidang restoran cepat saji memberi reward atau poin kepada konsumen mereka guna memancing konsumen tersebut kembali lagi dan melakukan keputusan pembelian ke restoran dengan alasan supaya dapat reward atau menambah poin mereka. Menurut Ciptono pada tahun 2008, citra merek merupakan deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009, citra merek adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti. Menurut Kertajaya pada tahun 2007, mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan citra merek adalah gebiar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang ada di benak konsumen.
Buku The Power of Brands menyatakan bahwa brand image merupakan sekumpulan asosiasi merek yang terkumpul dalam benak konsumen, sehingga konsumen akan konsisten dalam menilai produk tersebut. Salah satu usaha waralaba yang terkenal di Indonesia adalah McDonald's. McDonald's merupakan restoran cepat saji yang sudah populer di Indonesia. Usaha ini mulanya berdiri serta dioperasikan pada tahun 1940 oleh Richard dan Maurice McDonald's yang berasal dari San Bernardino, California, Amerika Serikat. McDonald's pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2009. PT Rexona National Food atau RNF yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald's International Property Company yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald's dan membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald's terbesar di berbagai kota Indonesia yang didukung dengan lebih 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. PT RNF melalui McDonald's Indonesia selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terdepan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Rencana objek penelitian yang akan saya gunakan yaitu laki-laki ataupun perempuan berusia minimal 17 tahun dan sering mengunjungi restoran cepat saji McDonald's Rajek Tangerang. Dan di sana saya akan membagikan lembar kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan dan mereka wajib untuk mengisi lembar kuesioner tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Peter dan Olson pada tahun 2000, keputusan pembelian adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Dan menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2008, jika konsumen tidak memiliki pengalaman dengan suatu produk, mereka cenderung untuk mempercayai merek yang disuka atau yang dikenal. Rencana objek penelitian yang akan saya gunakan yaitu laki-laki ataupun perempuan berusia minimal 17 tahun dan sering mengunjungi restoran cepat saji McDonald's Rajek Tangerang. Dan di sana saya akan membagikan lembar kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan dan mereka wajib untuk mengisi lembar kuesioner tersebut. Kotler dan Armstrong pada tahun 2008 mengatakan bahwa kualitas produk senjata strategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing. Jadi perusahaan dengan kualitas produk yang baik akan bertumbuh dengan pesat dan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain. Menurut Ciptono pada tahun 2013, kualitas produk adalah kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi barang harapan pelanggan. Kualitas yang mencakup produk, jasa manusia, proses, serta lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang. Kualitas merupakan salah satu faktor yang harus unggul agar bisa bersaing. Selain citra merek, terdapat aspek penting lainnya yaitu kualitas produk. Kualitas produk restoran cepat saji saat ini yang digandrungi masyarakat salah satunya adalah McDonald's. Bahan pangan ini merupakan pengembangan olahan dari bahan-bahan pilihan yang masih segar dan berkualitas. Banyak jenis olahan yang dibuat dan salah satunya yang cukup diminati konsumen adalah burger. Seiring dengan perkembangan teknologi serta tuntutan pemenuhan asupan makanan dan gizi masyarakat, semakin berkembangnya pula daya kreasi olahan makanan yang dibuat oleh chef di McDonald's. Ini akan terlihat menarik dan berkualitas. Dengan hal ini membuat konsumen merasa tertarik untuk membeli. Berdasarkan hasil uji pada peneliti terdahulu, beliau melakukan wawancara kepada manajer McDonald's dengan hasil uji kualitas yang dilakukan dengan cara menjaga daging ayam tetap berada pada suhu yang sudah ditetapkan demi menjaga kesegarannya. Begitu pula untuk sayurannya. Untuk bahan makanan yang sudah matang, apabila 10 menit berada di suhu ruangan, maka makanan tersebut akan dibuang. McDonald's juga menyediakan bahan baku dari supplier yang telah terverifikasi, yaitu Havelox Indonesia.
Bahan baku yang digunakan oleh McDonald's sangat dijaga kualitasnya, seperti daging mentah sebelum diolah berada dalam suhu minus 18 derajat Celcius. McDonald's menawarkan menu yang sesuai dengan selera masakan di semua kalangan seperti anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Ada beberapa respon negatif karena McDonald's tidak menyediakan makanan yang sehat dan mengingat bahwa McDonald's merupakan restoran cepat saji di mana kalorinya tidak ada sama sekali. Untuk itu, McDonald's memberikan respon positif yaitu dengan menyediakan menu yang sehat seperti salad, produk ikan, smoothie, dan buah. Citra merek McDonald's sendiri tidak bisa dipungkiri karena memang sangat besar. Hal ini dibuktikan oleh McDonald's yang berada di posisi kedua di tahun 2019 sampai tahun 2020, dan di tahun 2021 McDonald's berhasil menempati posisi pertama dengan presentasi 28,2% di tahun 2019, 27,5% di tahun 2020, dan 30,5% di tahun 2021. Dari data Top Brand Index terlihat McDonald's menguasai pangsa pasar restoran cepat saji di urutan kedua di tahun 2019 dan 2020. Setelah itu, McDonald's berhasil menguasai pangsa pasar di posisi pertama di tahun 2021. Dari tahun ke tahun semakin banyaknya persaingan bisnis, oleh karena itu McDonald's harus bisa memperkuat citra merek mereka dan juga mempertahankan posisi pangsa pasar di antara restoran cepat saji lainnya.